Seumpama biji sesawi yang Shalom saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas satu bagian yang terakhir dari kisah Beranilah Melangkah. Saudara kasih Tuhan, ada beberapa hal ternyata yang menyebabkan kita tidak berani melangkah. Bukan karena di pihak Tuhan, karena di pihak kitalah kita ini tidak berani melangkah, sehingga kita tidak mampu menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan, atau kita terlambat menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan. Di bagian yang terakhir ini, kita akan melihat satu bagian lagi yang menyebabkan kita tidak berani melangkah. Dan seandainya kata kita bisa melampaui ini, maka kita adalah orang-orang hebat yang akan berani melangkah bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya selalu berkata bahwa saudara kasih Tuhan, kalau saudara memiliki waktu, saudara belajar ulang akan firman Tuhan ini, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14, kita akan ulangi. Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Betapa dahsyatnya ungkapan Tuhan, bahwa Tuhan sangat menghargai dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang mengutus akan Gideon. Tetapi saudara kekasih Tuhan, di saat itu pun Gideon tidak segera berangkat, tetapi dia menyampaikan sesuatu paradigmanya, dia menyampaikan sesuatu isi hatinya, dia menyampaikan sesuatu pribadinya yang menyebabkan dia tidak berani melangkah. Apa yang disebabkan Gideon tidak berani melangkah? Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya. Ini Gideon menjawab penyampaian apa-apa yang Tuhan sampaikan. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kembali lagi yang disebut bahwa dia tidak berani melangkah karena ada paradigma, ada satu kekalahan di dalam hatinya yang dia berkata bahwa dia adalah suku yang paling kecil, orang yang paling muda. Jadi saudaraku kasih Tuhan, rasanya Gideon betul-betul tidak percaya bahwa Tuhan itu mengutus dia. Gideon tidak begitu yakin bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga dia berkata, aku ini masih muda, atau aku adalah orang muda di antara keluargaku. Kenapa engkau tidak memilih yang lain? Katanya seperti itu mungkin dalam hatinya. Atau mungkin Gideon ini ingin menghindar dari apa yang Tuhan inginkan. Dia menghindar dari apa yang Tuhan ingin perintahkan kepada dia. Atau mungkin dia punya hati yang kecut, dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, yang menyebabkan kita ini tidak berani melangkah di tahun 2021 ini, bukan karena Tuhan tidak mampu, bahkan bukan Tuhan tidak menyertai, tetapi jelas di sini Gideon tidak berani melangkah karena dia merasa dirinya kecil. Dia berpikir bahwa Allah tidak akan memakai orang kecil, Allah akan pakai orang yang besar. Tapi ingat, Tuhan selalu menyebut dia adalah tentara atau pahlawan yang gagah berani. Itu pun tidak pernah menguak akan pikiran Gideon sehingga dia berani melangkah. Tapi dia tetap berkata bahwa dia adalah orang yang kecil, tidak bisa apa-apa, dan masih muda. Inilah yang menyebabkan kita tidak berani melangkah. Biarlah di tahun ini kita adalah orang-orang yang berani melangkah bukan karena kita ini besar, tapi adalah orang kecil yang bersama dengan Tuhan yang besar. Kita berani melangkah karena kita orang yang cukup kecil, tapi Tuhan yang besar menyertai hidup kita sehingga kita berani melangkah. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam tahun ini biarlah kita meyakini memang kita kecil, tapi kita sedang disertai dengan Allah yang besar.
Memang kita kecil, tapi kita sedang bersama dengan Tuhan yang begitu berkuasa di langit dan di bumi. Kalau kita yakin seperti itu, maka saudara dan saya akan adalah orang-orang yang berani melangkah di tahun 2021 ini dengan gagah berani. Itu yang saya sampaikan di akhir kisah tentang beranilah melangkah. Biarlah saudara berani melangkah di tahun ini, karena Tuhan yang gagah perkasa itu menyertai hidupmu. Karena Tuhan yang gagah perkasa itu bersama dengan saudara. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan berperang ganti kita. Itu saudara yang kasih Tuhan. Bila kita tidak merasa kecil, tapi kita merasa memang kecil, tapi bersama dengan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus membuat kami yakin bahwa kami sedang disertai dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Walaupun kami lemah, tapi kami disertai Tuhan yang kuat. Tuhan yang membuat kami menang, bukan kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah keyakinan ini membuat kami melangkah di tahun 2021 ini dengan gagah dan berani untuk meraih janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Tetap semangat dan tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya.